Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas tentang kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam, kemudian ada strategi dakwah Rasulullah ketika di Mekah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang peristiwa penting yang terjadi ketika Rasulullah berdakwah di Makkah. Oke, jadi ada 4 peristiwa penting ketika Rasulullah itu berdakwah di Mekah. Yang pertama ada peristiwa hijrahnya ke Habasyah. Yang kedua peristiwa Amul Husni. Yang ketiga peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang keempat adalah hijrahnya Rasul ke Yasrib. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah. Jadi waktu itu kan kaum muslimin dapat tantangan dari orang-orang kafir Quraisy, kemudian mereka hijrah ke Habasyah. Di sana mereka itu minta pertolongan kepada Raja Najasyi. Kemudian orang-orang kafir yang tahu akan hal itu, mereka mendatangi Raja Najasyi juga. Mereka itu minta biar Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang muslim itu ke Mekah. Supaya apa? Supaya orang-orang kafir Quraisy itu bisa menghalangi dakwah mereka lagi. Tapi saat itu Raja Najasyi tidak mengabulkan apa yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, sebelumnya juga Raja Najasyi itu tanya, kenapa sih kok mereka itu minta dikembalikan lagi ke Mekah? Terus orang-orang kafir Quraisy itu alasannya ya, itu mereka mengatakan bahwa orang-orang Islam itu sudah membelot dari agama nenek moyang mereka. Mereka sudah memeluk agama Islam. Itu alasan orang-orang kafir. Tapi ya itu tadi, Raja Najasyi tidak mengabulkan apa yang diminta oleh orang-orang kafir tersebut. Nah, hijrahnya orang-orang muslim ke Habasyah itu ada 2 periode ya. Nah, tetapi setelah mereka tahu mendengar kabar bahwa Nabi itu mau hijrah ke Yasrib, maka orang-orang muslim itu tadi mereka kembali ke Mekah untuk mengikuti Rasul hijrah ke Yasrib. Oke, masuk ke peristiwa yang kedua yaitu Amul Husni. Nah, di sini ada peristiwa yang begitu menyakitkan untuk Rasulullah, yaitu kehilangan istri tercinta Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Nah, di tahun ini, dalam tahun ini, kenapa disebut Amul Husni atau tahun kesedihan adalah karena 2 orang yang benar-benar mendukung dakwah Rasulullah seperti Sayyidah Khadijah yang sudah rela seluruh hartanya digunakan untuk berdakwah. Beliau juga ikut berdakwah. Kemudian juga ada pamannya Rasul yakni Abu Thalib yang walaupun Abu Thalib itu tidak memeluk agama Islam, tetapi beliau tetap membela apa yang menjadi keputusan Rasulullah. Itu nah, makanya ketika 2 orang ini meninggal, Rasul benar-benar merasa terpukul dan merasa sangat sedih. Makanya dinamakan tahun ini adalah Amul Husni. Oke, masuk pada peristiwa yang ketiga yakni Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini juga sebagai peristiwa untuk menghibur Rasulullah. Jadi ketika kemarin itu Khadijah dan juga Abu Thalib itu meninggal, ketika Rasul merasakan sedih akan hal itu, Allah menghibur dengan cara Nabi melakukan perjalanan yang dinamakan Isra dan Mi'raj. Dan seperti yang kita ketahui sendiri bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Rasul melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, dan di sana Rasul juga bertemu dengan para nabi terdahulu yang sudah meninggal. Kemudian dari peristiwa Isra Mi'raj itu tadi juga Rasul mendapatkan perintah secara langsung oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Awalnya seperti yang kita ketahui bahwa perintah sholat itu sehari semalam ada
50 kali. Tapi kemudian Nabi Musa menyarankan kepada Rasulullah untuk minta keringanan biar tidak terlalu berat, karena Nabi Musa tahu bahwa nanti umatmu itu tidak akan kuat kalau sehari semalam harus ibadah sholat 50 kali. Akhirnya minta keringanan terus sampai sehari semalam kita hanya diwajibkan sholat 5 kali saja. Nah, itu dari peristiwa Isra Mi'raj. Lanjut peristiwa yang keempat, yaitu hijrahnya Rasul ke Yatsrib. Jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj itu tadi, Islam itu semakin berkembang. Kemudian orang-orang Yatsrib itu meminta agar Nabi melakukan hijrah ke Yatsrib. Nah, di sana mereka juga berjanji bahwa mereka itu akan membela Rasulullah, pokoknya akan dibela dari segala macam ancaman, kemudian segala sesuatu yang membahayakan itu mereka berjanji. Nah, di tahun 11 kenabian mereka itu bertemu dengan Rasulullah di Bukit Aqobah, kemudian melakukan perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Aqobah. Nah, di Perjanjian Aqobah itu ada 6 poin. Yang pertama, mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mereka tidak akan mencuri. Yang ketiga, mereka tidak akan berzina. Yang keempat, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Yang kelima, mereka tidak akan berbuat fitnah, dusta maupun curang. Yang keenam, mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah. Itu isi dari Perjanjian Aqobah 1. Nah, di tahun 12 kenabian, orang-orang Yatsrib juga melakukan ibadah haji kembali. Nah, ketika itu mereka melakukan perjanjian yang kedua, yang dinamakan Perjanjian Aqobah 2, karena juga dilaksanakan di Bukit Aqobah. Nah, isi dari Perjanjian Aqobah 2 adalah penduduk Yatsrib siap membela Islam dan Rasulullah. Kemudian penduduk Yatsrib juga ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa mereka. Penduduk Yatsrib juga ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. Serta penduduk Yatsrib juga siap menerima resiko dari segala tantangan. Itu isi dari Perjanjian Aqobah yang kedua. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan minggu depan dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.